Divonis penjara, tapi nggak perlu masuk sel. Kedengarannya aneh ya. Tapi ternyata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru kita memungkinkan hal itu. Yuk kita kupas tuntas terobosan hukum yang sangat menarik ini. Coba deh Anda bayangin situasinya. Palu hakim diketok, vonisnya 3 bulan penjara. Tapi Anda nggak perlu merasakan dinginnya lantai sel. Nah, kok bisa? Mungkin nggak sih hal seperti ini kejadian di Indonesia? Jawabannya? Mungkin banget. Dan ini bukan isapan jempol ya. Dasarnya jelas, ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Oke, sekarang kita akan bedah bareng-bareng gimana sih aturan main dan cara kerjanya. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mulai dari kenapa aturan ini perlu ada, lalu kita lihat solusi barunya, syarat-syaratnya apa saja, dan ini ketat banget, bagaimana prakteknya nanti di lapangan, dan terakhir apa artinya semua ini untuk wajah keadilan di Indonesia. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Biar kita paham kenapa ada aturan baru ini, kita harus lihat dulu nih, masalah apa sih yang sebenarnya mau diselesaikan? Sistem peradilan kita itu udah dari dulu punya masalah yang klasik banget. Penjara yang super penuh, over kapasitas. Nah, hukuman penjara yang singkat buat kasus-kasus ringan, bukannya bikin jera, malah seringkali jadi sekolah untuk kejahatan baru. Belum lagi stigma sosial yang nempel seumur hidup dan ikatan sosial dengan keluarga jadi putus. Intinya, rehabilitasinya seringkali gagal. Lingkaran setan inilah yang coba diputus. Nah, dari masalah tadi muncullah solusi baru yang diperkenalkan di KUH kita yang disahkan lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Namanya pidana kerja sosial. Ini bukan sekedar hukuman alternatif ya. Ini adalah pergeseran cara berpikir yang fundamental. Dari yang tadinya cuma fokus menghukum, pokoknya masukin penjara, sekarang orientasinya ke keadilan restoratif. Tujuannya apa? Memperbaiki kerusakan yang terjadi di masyarakat, bukan sekedar balas dendam. Eits, tapi jangan salah sangka dulu. Ini bukan berarti hukumannya enteng atau jadi jalan pintas biar bebas. Justru sebaliknya, ini adalah pilihan yang sangat selektif dan aturannya super ketat. Yuk, kita lihat aturan mainnya sesuai pasal 85 KUHP. Nah, ini dia yang paling penting. Siapa yang bisa dapat pidana kerja sosial? Aturan di pasal 85 itu jelas banget. Pertama, tindak pidananya harus yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Kedua, dan ini kuncinya, hakim harus menjatuhkan vonis maksimal 6 bulan penjara. Jadi kayak contoh kita di awal tadi, vonis 3 bulan, itu masuk. Kalau ancamannya di atas 5 tahun, wah sudah pasti nggak bisa. Bukan cuma itu, hakim juga wajib mempertimbangkan 7 hal ini sebelum memutuskan. Mulai dari adanya pengakuan dari terdakwa, apakah dia mampu kerja atau tidak, dan yang paling krusial nomor 3, terdakwa harus setuju. Jadi dia akan diberi penjelasan dulu, baru ditanya, Anda setuju atau tidak? Ini bukan keputusan yang bisa diambil asal-asalan. Oke, anggaplah hakim setuju, terdakwa juga setuju. Terus, gimana praktiknya di lapangan? Gimana cara kerjanya? Soal durasi, pasal 85 ayat 4 di KUHP baru sudah mengatur dengan sangat rinci. Kerja sosialnya itu minimal 8 jam dan nggak boleh lebih dari 240 jam. Angka 240 jam ini jadi batas paling atasnya. Cara menjalaninya juga diatur. Kerjanya paling lama 8 jam sehari. Terus bisa dicicil dalam waktu maksimal 6 bulan. Poin penting lainnya, pekerjaan ini nggak boleh buat cari untung alias komersial. Lalu siapa yang ngawasin? Jaksa. Tapi nanti akan ada juga pendampingan dari pembimbing kemasyarakatan Bapas. Jadi ada sistemnya. Sekarang pertanyaan yang nggak kalah penting. Gimana kalau terpidana ini melanggar? Misalnya dia nggak menyelesaikan kerja sosialnya tanpa alasan yang jelas. Apa konsekuensinya? Jawabannya tegas banget. Ada di pasal 85 ayat 7. Kalau syaratnya dilanggar, nggak ada ampun. Terpidana wajib langsung menjalani hukuman penjara yang tadinya diganti itu. Jadi, vonis 3 bulan penjara di awal tadi ya harus dijalani di dalam sel. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Mari kita lihat gimana semua ini pada akhirnya bisa mengubah wajah keadilan di Indonesia ke depannya. Idenya kan bagus banget ya, tapi implementasinya itu tantangannya nggak main-main. Yang paling besar, dan ini disorot banget, adalah belum adanya aturan teknis yang jelas dan mengikat. Ini bisa bikin bingung di lapangan. Gimana koordinasi antar lembaga, gimana peran Pemda, ini semua masih jadi pekerjaan rumah yang besar. Kutipan ini, menurut saya, merangkum semuanya dengan sempurna. Pidana kerja sosial itu bukan hukuman lunak. Sama sekali bukan. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban, tapi dengan cara yang lebih rasional, yang tujuannya adalah pemulihan. Kata kuncinya, pemulihan.
Jadi jelas ya, ini adalah sebuah langkah maju yang luar biasa menuju sistem hukum yang lebih manusiawi. Tapi pertanyaan besarnya tetap ada dan menggantung. Sistem kita ini sudah siap atau belum untuk menjalankan amanat sebesar ini secara adil, merata, dan efektif untuk semua? Nah, itu yang perlu kita kawal bersama.